Perkenalkan, nama saya Kades Sumar Dewi dari kelas 10 PH1 nomor absen 18. Di sini saya akan menampilkan suatu video tentang pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Selamat menonton. Proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu sekilas tentang agama Islam. Jadi, agama Islam lahir di Mekah, tepatnya di Arab Saudi. Agama ini diyakini sebagai agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia melalui utusannya, yaitu Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua yaitu teori-teori tentang masuknya agama Islam ke Nusantara. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Agama Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Yang kedua yaitu teori Mekah. Menurut teori yang didukung oleh Buya Hamka dan Jesse Van Leur, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Yang ketiga yaitu teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Hasin Dijadiningrat, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara pada umumnya berjalan dengan damai. Oleh karena itu, Islam mendapat sambutan yang baik dari masyarakat, baik kalangan raja, bangsawan, maupun rakyat biasa. Penyebaran Islam yang berlangsung damai itu dapat terlihat pada cara-cara penyebarannya. Yang pertama yaitu jalur perdagangan. Perdagangan merupakan metode penyebaran Islam yang paling kentara, bahkan dapat dikatakan sebagai jalur pertama dan utama penyebaran awal Islam. Menurut Tom Pires, sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16, lalu lintas perdagangan yang melalui Nusantara sangat ramai. Yang kedua yaitu jalur perkawinan. Saluran penyebaran Islam selanjutnya adalah melalui perkawinan. Perdagangan-perdagangan dan juga keluarganya menikah dengan perempuan pribumi, putra-putri para bangsawan atau adipati, dan bahkan dengan anggota keluarga kerajaan. Kemudian yang ketiga yaitu saluran pendidikan. Perkembangan Islam yang semakin meluas mendorong munculnya para ulama dan mubalik. Mereka menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren di berbagai daerah. Yang keempat yaitu saluran ajaran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik atau hal-hal yang bersifat magis. Ahli-ahli tasawuf biasanya memiliki kekuatan magis dan keahlian dalam bidang pengobatan. Yang kelima yaitu saluran dakwah. Penyebaran Islam tidak dapat dilepaskan dari peranan para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah yang disebut juga wali sanga. Yang pertama yaitu Sunan Gresik. Sunan Gresik datang ke Tanah Jawa pada tahun 1404 Masehi. Kedatangannya dianggap sebagai permulaan masuknya Islam di Jawa. Yang kedua, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini dikenal juga dengan nama Syarif Hidayatullah atau Falatehan. Wali keturunan Arab dari Gujarat ini atau bapaknya seorang mubalik dan musafir besar bernama Syarif Abdullah dan ibunya bernama Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, berjasa menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Yang ketiga yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan sunan yang lahir tahun 1401 Masehi dengan nama asli Raden Rahmat. Ini adalah pendiri pesantren Ampel Denta di Surabaya dan juga salah satu seorang pemrakarsa pembangunan Masjid Demak. Yang keempat yaitu Sunan Giri. Sunan bernama asli Raden Paku ini adalah salah seorang santri Sunan Ampel. Dia mendirikan pesantren Giri. Banyak santrinya berasal dari Maluku yang setelah berguru dengannya kembali ke Maluku untuk menyebarkan agama Islam di sana. Yang kelima yaitu Sunan Bonang. Sunan dengan nama asli Raden Maulana Makdum Ibrahim ini juga seorang seniman yang menciptakan gending Jawa, bonang, dan durma. Ia berasal dari Tuban, wafat dan dimakamkan di Tuban pada tahun 1525 Masehi. Yang keenam yaitu Sunan Kudus.
Sunan dengan nama asli Raden Jafar Shadiq ini adalah putra dari Raden Usman Haji atau Sunan Ngandung dari Jipang atau Blora, Jawa Tengah. Selain menguasai ilmu agama, ia juga paham fikih atau hukum-hukum Islam dan ilmu tauhid. Yang ketujuh yaitu Sunan Kalijaga. Sunan dengan nama asli Raden Said ini awalnya seorang Temenggung Majapahit yang masuk Islam karena pengaruh Sunan Bonang. Dalam menyebarkan agama Islam, ia memanfaatkan media wayang yang sudah sangat dikenal masyarakat sejak masa praaksara hingga masuknya Hindu-Buddha. Yang kedelapan yaitu Sunan Muria. Sunan dengan nama asli Raden Umar Said ini adalah putra dari Sunan Kalijaga. Ia tinggal di kaki Gunung Muria, Jawa Tengah. Gaya berdakwahnya banyak mengambil cara ayahnya. Kemudian yang kesembilan yaitu Sunan Derajat. Sunan dengan nama Maunat Syarifuddin ini menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Timur. Ia dikenal berjiwa sosial karena sangat peduli terhadap kaum miskin dan duafa. Yang keenam yaitu saluran kesenian. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian. Beberapa bentuknya telah disebutkan seperti wayang oleh Sunan Kalijaga, gamelan oleh Sunan Bonang, serta gending atau lagu-lagu yang berisi syair-syair nasihat dan dasar-dasar ajaran Islam. Sekian video dari saya. Jika ada salah dalam perkataan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.